Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu ridhaan Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk bersama-sama belajar agar kita semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa semakin baik di dalam menjalani hidup menuju kehidupan yang abadi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di Majelis Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai kepada ini bab masalah orang sakit. Kita sudah sampai kepada apa yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, Babu ma yud'a bihi lil maridi. Bab tentang apa yang dibaca dari doa untuk orang yang sakit. Merupakan kewajiban bagi seorang mukmin untuk bisa menengok jika ada saudara yang sakit. Dan sudah disebutkan kemarin bahwasanya wajib di sini adalah antara fardu kifayah. Jika ada yang sudah menjenguk, gugurlah bagi yang lainnya. Ada yang mengatakan sunnat muakkadah, sunnah yang sangat dikukuhkan. Intinya bahwa menengok orang sakit, menjenguk orang sakit adalah keutamaan besar. Mengundang rahmat Allah, mengundang pengampunan Allah, mengundang pengkabulan doa. Sekarang bab ma yut'a bihi lil maridi, apa yang hendaknya kita baca di saat kita kunjung orang yang sakit. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya jangan lupa berdoa untuk Imam Nawawi yang mengumpulkan hadis-hadis ini. Semoga Allah memberikan kepada beliau rahmat dan pengampunan dari Allah, mengangkat derajat beliau dan menjadikan ilmu yang kita baca adalah ilmu yang bermanfaat. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana idza ishtaka al-insanu syai'a minhu, Nabi kalau ada orang mengeluh, mengadu tentang rasa sakit yang ada padanya, wa kanat bihi qurhatun, atau dia punya luka. Qurhah luka, sama jurhun luka. Kalau dia ada luka, kalau qurh lukanya ada di dalam, kalau sampai ke dalam-dalam, kalau juruh itu hanya di luar, sebagian mengatakan begitu. Intinya kalau ada orang punya rasa sakit, qala Nabi berkata, bi usbu'ihi, ini soundnya sudah enak, cuman minta diringankan ini, suaranya diringankan, jangan berat, diringankan aja, diangkat lagi, ringan lagi, diringankan lagi supaya tidak berat di tenggorokan, diringankan lagi, kurang ringan, ringankan lagi, dikecilin apa di Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang diangkat lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bi usbu'ihi, dengan jemarinya. Nabi berkata dengan jemarinya, maksudnya Nabi melakukan begini, jemarinya hakadha, begini. Wa wada'a Sufyan ibn Uyainah, Sufyan ibn Uyainah ar-rawi yang meriwayatkan hadis ini, sababatahu, jari telunjuknya, bil ardi, ke bumi. Jadi kalau ada orang sakit, Nabi datang, Nabi begini, meletakkan jemarinya ke bumi. Wa qala thumma rafa'ah, kemudian diangkat.
Meletakkan ke bumi, diletakkan ke tanah, kemudian diangkat. Waqala, dan Nabi berkata, Bismillah, dengan nama Allah. Turbatu ardina, ini adalah tanah dari bumi kita. Ini tanah dari bumi yang kita tempati. Biriqi ba'dina, dengan ludah sebagian dari kami. Yushfa bihi saqimuna, akan disembuhkan sebagian dari kita yang sakit. Bi'idni Rabbina, dengan izin dari Allah. Para ulama di dalam hal seperti ini yang mereka hadirkan hanya patuh. Apa urusannya orang sakit dengan meletakkan jemari di tanah? Kemudian apa makna yang dibaca Nabi dengan orang sakit, hubungannya apa? Tiba-tiba Nabi mengatakan tanah dari bumi kita, ludah dari sebagian dari kita, yang sakit akan disembuhkan atas izin Allah. Nah, maka di sini para ulama mengatakan yang tidak faham tentang maknanya, kalau kita sudah mencari-cari tidak paham, akan tapi ketahuilah bahwa ucapan Nabi ini dari wahyu. Jadi kita mendengar, kita mengucapkan lafaz dari Nabi, itulah yang menjadikan disembuhkan oleh Allah nanti. Sudah diucapkan saja. Makanya kalau ada orang sakit sudah turbatu ardina, biriqi ba'dina, yushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Ini setelah begini hampir mengucapkan turbatu ardina, turbatu ardina, biriqi ba'dina, yushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Ini adalah cara mengobatinya, yang artinya apa? Turbatu ardina, tanah dari bumi kita. Biriqi ba'dina, ya karena rik itu adalah ludah dari sebagian dari kita. Yushfa bihi saqimuna, yang sakit dari kita, kami akan disembuhkan oleh Allah. Biidni Rabbina, atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama membahas tentang lafaz ini. Sebagian mengatakan sudah, jangan kau bahas tentang lafaz. Yang jelas segala yang pernah diucapkan oleh Nabi itu adalah kalimat yang terbaik. Maka di sana ada pembahasan bahwasanya doa yang paling bagus adalah doa dengan kalimat-kalimat yang pernah dibaca oleh Nabi. Biarpun kita juga boleh berdoa dari diri kita sendiri. Kita boleh membuat doa dengan kalimat yang kita buat, boleh, tapi tidak bisa mengalahkan kalimat yang pernah diucapkan oleh baginda Nabi. Biarpun kita tidak mengerti maknanya, karena kita ngikut Nabi itu sendiri menjadi sebab dikabul oleh Allah. Termasuk dalam hal ini. Sebagian lagi memberi makna turbatu ardina itu untuk memberitahu kepada, maksudnya laporan kepada Allah yang sudah mengetahui, ya Allah, turbat ini bumi, ini tanah, dari inilah engkau ciptakan aku. Biriqi ba'dina, rik itu ludah. Pernah suatu ketika Nabi mengatakan, menceritakan tentang seorang, kenapa kok kamu bisa sombong? Nah, Allah itu mengatakan ini, Nabi pernah berkata bahwasanya meludah, lalu meletakkan ludah di telapaknya. Wong kamu itu terbuat dari semacam ini, dari air mani, sama-sama jorok. Jadi begini kok mau berulah, mau ulah kau ini, hah? Kamu terbuat dari ini. Maka isyarat dari hadis ini dijelaskan oleh sebagian para ulama, Nabi itu mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau yang telah menciptakan aku dari tanah sehingga menjadi seperti ini, dari air mani yang seperti itu lalu menjadi seperti ini. Sungguh bagimu sangat mampu untuk menyembuhkan yang sakit, bentuknya sudah ada, hanya sakit saja. Maka engkau sungguh maha kuasa, maka sembuhkanlah. Sebagian ulama memaknai seperti itu. Akan tapi yang jelas kalau kita membaca lafaz-lafaz yang pernah diucapkan Nabi, ada keutamaannya. Mengikuti lafaz Nabi, dan dari lafaz Nabi itu penuh berkah, menjadi sebab kesembuhan. Hadis yang selanjutnya wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah aidan radhiyallahu taala anha. Tadi pernah waktu kita membaca zikir, suaranya diringankan enak. Pas tadi ada si imam, ya walad, tadi suaranya diringankan. Tadi waktu kita sonnya, tadi waktu baca zikir diringankan itu enak, supaya tidak berat semacam ini. Diringankan saja. Jadi kecil tadi suaranya. Jadi ini berat tidak ada. Jadi tadi kecil, kurang kecil. Tadi waktu kita baca zikir ada suaranya pas. Kalau ini berat diucap.
supaya sambil dikecilin tadi pernah di otak-atik tadi sempat ketemu, cuman kami berikan isyarat begini tidak ada yang lihat tangan saya. Jadi berat seperti ini, berat kita menyampaikan. Baik. Wa anha, dan diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala, semoga Allah senantiasa ridho kepada beliau. Belum, kurang tinggi, kurang. Sampai coba di otak-atik, nanti saya akan beri isyarat nanti. Saya tetap berjalan, tapi ini belum masuk, ini berat diucap. Wa anna nabi, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'udu ba'da ahlihi, Nabi mendatangi atau menjenguk sebagian dari keluarganya, yamsah biyadihil yumna, mengusap dengan tangan kanannya, wa yaqulu, dan Nabi berkata, Allahumma ya Allah Rabban nasi, Tuhannya manusia, Tuhannya manusia, adhibil ba'sa. Ini doa yang dibaca Nabi sambil mengusap orang yang sakit, lalu berkata Nabi, Allahumma ya Allah Rabban nasi, Tuhannya manusia, adhibil ba'sa, hilangkan, pergikan, usir segala penyakit, washfi, sembuhkan, anta syafi, hanya engkaulah ya Allah yang memberikan kesembuhan, la shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan yang sesungguhnya kecuali darimu ya Allah. Shifaan, berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Terus lagi, shifaan, berikan kesembuhan kepada orang tersebut, la yughadiru, terus lagi, enak sudah ya ini, la yughadiru syakoman, yang tidak akan meninggalkan rasa sakit lagi. Dicari-cari, mendekati ini ya ghadiru syakoman. Mohon maaf ini yang mendengar bingung saya ngomong apa ini, mohon maaf ini. La yughadiru syakoman, lebih enak Bu ya. Betul, karena memang berat tadi, di sini juga berat. Kalau bisa diringankan lagi, dicari lagi biar naik lagi. La yughadiru saqaman, tidak akan meninggalkan saqaman, rasa sakit lagi. Ini doa, ya Allah wahai zat yang menciptakan manusia, Tuhannya manusia, hilangkan penyakit ini dengan dan berikan kesembuhan, dan tidak ada kesembuhan kecuali darimu, berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun rasa sakit. Ini doa muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata li Thabit rahimallahu ta'ala, kepada Sayyidina Thabit rahimallahu ta'ala, dalam keadaan sakit. Thabit sakit, ala raqiq bi ruqyati Rasulillah, kamu ingin aku obati dengan obatnya Rasulullah, dengan ruqyahnya Rasulullah? Qala bala, iya dong, saya lagi sakit. Sayyidina Anas menawarkan, pengen saya obati dengan cara mengobatinya Nabi? Bala, iya, saya pengen. Qala, kemudian Sayyidina Anas berkata, Allahumma ya Allah Rabban nasi. Lah ini ruqyah itu doanya ringan-ringan, enggak macam-macam. Allahumma Rabban nasi, wahai Tuhannya manusia, mudhibal ba'si, yang menghilangkan segala sakit, ishfi anta syafi, sembuhkan engkaulah yang memberikan kesembuhan, la syafi'a illa anta, dan tidak ada zat yang bisa menyembuhkan kecuali engkau, syifaan, dengan kesembuhan, la yughadiru saqaman, yang tidak meninggalkan sedikit rasa sakit. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini lihat pendidikan dari Nabi, kalau kita datang kepada orang sakit membaca doa-doa semacam ini. Wan Sa'ad ibn Abi Waqqas, dari Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, beliau berkata, adani Rasulullah, Sayyidina Sa'ad bercerita, datang menengokku, menjengukku Rasulullah. Faqala, lalu Nabi mengucapkan berikut ini, Allah mashfi Sa'da, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad ibn Abi Waqqas. Allahumma shfi Sa'da, ya Allah sembuhkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Allahumma shfi Sa'da, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad bin Abi Waqqas. Membaca 3 kali. Rawahu Muslim. Jadi bermacam-macam cara berdoa. Anda boleh ambil yang ini, yang itu boleh. Yang penting bikinlah cara yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Abdullah, dari Sayyidina Abdullah Uthman ibn Abil As, dari Sayyidina Uthman ibn Abil As radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, annahu, sesungguhnya beliau, syaka ila Rasulillah, ngadu ke Rasulillah, waja'an, karena rasa sakit, yajiduhu, yang ia rasakan, fi jasati, dalam badannya.
Dia ngadu ke Rasulullah, saya sakit begini ya Rasulullah. Faqala lahu Rasulullah. Nah ini. Kemudian Rasulullah mengajari. Jadi ada ngobati itu orang lain yang ngobati, ada yang Nabi ajarkan agar kamu ngobati sendiri. Nabi mengajari, "Dha' yadaka 'alal ladzi ya'lamu min jasadika." Letakkan tanganmu ke tempat yang kau rasakan sakit dari badanmu. Letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit. Wa qul, dan katakan bismillah. Bismillah, bismillah. Kemudian wakul, dan bacalah sab'a marrat 7 kali. A'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan Allah yang maha perkasa, yang kalau punya kemauan, kalau yang tidak ada yang mengalahkannya, maha perkasa, maha kuat. Wa qudratihi, dan kudrat. A'udzu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan keperkasaan Allah, kekuatan Allah. Wa biqudrati, dan dengan kudrah Allah berlindung min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari rasa sakit, dari rasa yang tidak baik yang aku temui dan yang aku ingin hindari. Jadi minta, jadi sambil memegang tangannya, bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Ini, aku berlindung kepadamu ya Allah, wahai Zat yang maha perkasa dan maha kuasa, dari kejelekan-kejelekan yang aku ingin hindari dan rasa sakit yang aku rasakan. Ini cara mengobati dirinya sendiri sambil membaca. Lakukan semuanya. Sebelum kita sembuh, itu sudah mendapatkan pahala berobat dengan cara Nabi SAW. Baik, kita budayakan semacam. Memang jangan minta sakit memang. Artinya kita semua akan merasakan sakit. Yang sudah sakit biasanya lupa yang diingat dokter. Dokter perlu, wajib kita berikhtiar ke dokter. Tapi sebelumnya kan ada bimbingan dari Nabi SAW. Termasuk dalam riwayat lain membaca surat Al-Fatihah, termasuk ruqyah, innaha la ruqyah. Membaca surat Fatihah untuk diri kita atau untuk orang yang sakit. Paling tidak begini loh ya, kalau kita ingin berobat, itu jangan mendahulukan akal kita sebelum keimanan hati kita ini. Kadang kita akal dan kesombongan kita. Kalau sakit langsung buru-buru ke dokter, lupa ngadu kepada Allah, lupa membaca doa-doa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Baca tanda sambung kita kepada Allah dan Rasulnya. Baca doa-doa semacam ini. Wa Nabi Abbasin, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, man 'ada maridon, barang siapa yang nengok jenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, ini masih hidup, belum mati, sudah mendekatilah. Yang lam yahdur ajaluhu, kalau sudah mau mati didoain dia tetap mati. Maksudnya kalau memang ini adalah umurnya masih panjang, ya sebab kesembuhannya adalah dari doa yang kamu baca. Pokoknya kalau umurnya masih panjang deh, kamu datang membaca doa ini, insya Allah akan hilang penyakitnya. Dengan keyakinan ini luar biasa. Coba yang yakin. Faqala indahu, lalu membaca di depan orang yang sakit tadi sab'a marrat 7 kali, baca ini, as'alullah rabbil arsyil azim, aku memohon kepada Allah al-azim yang maha agung, rabbil arsyil azim, penguasa arsy yang agung, ayyashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Ini Allahumma as'alullah al-azim Rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, pendek bacaannya. Jadi kalau Anda menemukan orang yang sakit yang belum dekat ajalnya, jadi doa yang Anda baca itu bisa menjadi sebab kesembuhannya. Illa afahullahu min dzalikal marad, kecuali Allah akan sembuhkan. Jadi kalau sudah janji Nabi tinggal kita yakin saja. Kalaupun tidak sembuh itu karena penyakit yang lain. Harus yakin dengan Nabi. Harus yakin dengan pendidikan dari Rasulullah. As'aluka Allahal azim, aku memohon, as'alullahal azim, sambil kita menghadap orang yang sakit, as'alullahal azim, aku memohon kepada Allah yang maha agung, rabbil arsyil azim, rabbal arsyil azim, penguasa arsy yang agung, ayyashfiyaka, semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau sudah berdoa begitu, illa afahullahu an dalikal marad, kecuali Allah min dalikal marad, kecuali Allah akan sembuhkan orang tersebut dari penyakit itu. Rahu Abu Dawud, Imam Abu Dawud, hadits hasan. Wa qala al-Hakim, Imam Hakim berkata,
ini hadisun sahihun ala syaratil Bukhari. 9 hadis selanjutnya, hadis yang 909. Wa anhu, dan diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas juga, dakhala ala a'rabiyyin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukunya Nabi dakhala masuk ala a'rabiyyin, jenguk orang Badui, orang di pegunungan, di bukit-bukit yang hidup di sana, jauh dari perkotaan. A'rab itu orang yang desa. Nabi kunjung kepada orang tersebut, ya'uduhu, untuk mengunjungi dalam keadaan dia sakit. Orang yang dikunjungi sakit. Wa kana, dan Nabi itu idza dakhala ala man ya'uduhu, kalau masuk mengunjungi orang sakit, qala, Nabi berkata dengan la ba's, enggak apa-apa, jangan khawatir. Tahur, bersih, insyaallah. Tahur, insyaallah. Tahur itu disucikan. Jadi kalau Anda ketemu orang sakit bilang tahur, disucikan. Artinya sakit itu kan mengampuni dosa, sebab diampuni dosa, diangkat derajat, bersih. La ba's, tahur insyaallah, tahur insyaallah, tahur insyaallah. Rahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau, anna Jibril, Sayyidina Jibril, atan nabiyya, datang kepada Nabi, faqala ya Muhammad. Ya Muhammad, malaikat Jibril, bukan kita. Kitalah umat Nabi. Kalau umat Nabi diajari oleh Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum, la tat'al du'a ar-rasuli. Jangan sampai kalau kita manggil Nabi itu pakai nama Hei Muhammad. Kadu'a ibadikum ba'do. Kadu'a ibadikum ba'do. Jangan seperti kalau manggil ya Muhammad, enggak. Kalau malaikat Jibril ini beda. Termasuk kemuliaan umat Nabi Muhammad diajari kalau manggil Nabi yang sopan. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Jangan manggil namanya. Itu Muhammad tetanggamu. Jadi kadang-kadang kita menyebut Nabi itu kok seenaknya sendiri, pengen jadi kayak malaikat Jibril. Jangan dijadikan hujah di sini. Ini malaikat Jibril, bukan kamu, kan begitu. Ini malaikat Jibril mengatakan ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ishtakaita, engkau merasakan sakit. Qala na'am ya Jibril, aku lagi sakit. Qala, kemudian malaikat Jibril berkata, Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku obati engkau. Arqiq, aku obati engkau. Bismillah, dengan nama Allah arqiq. Min kulli syai'in yu'dhik, dari segala sesuatu yang menjadikan kamu sakit. Wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, dan dari segala kejahatan jiwa yang jahat yang ingin menyakitimu, aw 'ainin hasid, atau orang yang ingin menghasut, mata yang menghasut. Hasud itu di dalam hati sebetulnya, cuman gara-gara ngelihat dulu, mau ngelihat mobilnya bagus, hasud. 'Ainin hasid. Allah yashfik, semoga Allah berikan kesembuhan kepadamu. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku mengobatimu. Nah, ini adalah malaikat Jibril meruqyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril meruqyah Nabi, diruqyah oleh Sayyidina Jibril alaihi salam. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis selanjutnya adalah an Abi Sa'id Al-Khudri, dan insyaallah nanti tim coba ditulis doa-doa semacam ini, nanti disebarkan minggu depan biar punya. Jadi kalau ketemu orang Said bawa kertas, karena tidak mau menghafal. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, apa ngamalin apa? Ya, nanti ditulis tim, tolong doa-doa ini dikumpulin agar kita itu punya bacaan di saat kita ingin kecing tengah orang sakit, jenguk orang sakit, agar kita semakin sambung dengan baginda Nabi. Dan dengan itulah sebab Allah berikan kesembuhan sebelum dokter mengobatinya. Jadi obat dari Nabi dulu yang harus kita perhatikan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, wa Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Imam Abi Hurairah dan juga Abu Hurairah dan Imam Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, annahuma syahida ala Rasulillahi annahu qala. Kedua-duanya dari Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian juga Sayyidina Abi Hurairah itu menyaksikan baginda Nabi.
Lihat Nabi, annahu qala, Nabi suatu ketika berkata begini, man qala la ilaha illallah, barang siapa berkata la ilaha illallah wallahu akbar, lihat, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ini orang sakit. Orang sakit kok membaca ini, la ilaha illallah wallahu akbar. Saddaqahu rabbuh, Allah menjawab, membenarkan dan berkata la ilaha illa anna, la ilaha illa ana, benar tidak ada Tuhan kecuali aku, wa ana akbar, aku maha agung. Kemudian membaca lagi, wa idza qala, kalau seorang hamba yang sakit itu membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu, yang maha tunggal, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Qala, perawi, yaqulu, maka Allah akan menjawab. Nabi berkata, yaqulu, Nabi yang berkata, yaqulu, Allah menjawab, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, wahdi, yang maha tunggal, la syarikali, tidak ada yang sekutu bagiku. Dijawab oleh Allah. Jadi orang sakit kayak berdiskusi, kayak sambut menyambut dengan Allah, mengatakan begini, Allah jawab begitu. Wa idza qala, kemudian orang sakit itu jika berkata la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya bagi Allah lah segala puji dan segala kerajaan. Qala, Allah menjawab, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, liyal mulku, bagiku lah kerajaan semuanya, waliyal hamdu, dan bagiku lah segala puji. Wa idza qala, kemudian membaca lagi, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali dari Allah. Qala, Allah menjawab, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, wala haula wala quwwata illa bi, tidak ada kekuatan dan tidak ada daya kecuali denganku. Wa kana yaqulu, kemudian Nabi berkata begini, man qalaha fi maradihi, kalau orang bisa baca zikir tersebut di saat dia sakit, summa mata, lah kok mati setelah itu, lam tat'amhun naru, tidak dimakan api, meninggalnya tidak kena api. Nah ini membaca dia doa, la ilaha illallah Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku walahul mulku walhamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. 4. Kita tidak tahu, mungkin itu sakit kita hanya peringatan dari Allah, besok sehat lagi, bisa lagi itu sakit mukaddimah mau mati dan kita tidak tahu. Maka baca, barangkali mati biar tidak dimakan api neraka. La ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallahul mulku walhamdu, la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Baca. Rawahu Tirmidzi wa qala hadits hasan, hadits riwayat Imam Tirmidzi. Ini adalah beberapa cara di saat kita dalam keadaan sakit mendoakan orang, atau kita berdoa untuk diri sendiri, atau kita mempersiapkan mungkin saat itu akan dicabut nyawa kita, semoga kita menjadi orang yang mati husnul khatimah. Jadi ada doa-doanya. Baik. Babu istihbabi su'ali ahli al-maridi an halihi. Ini bab baru lagi, disunnahkannya untuk bertanya kepada keluarga yang sakit tentang keadaan yang sakit. Misalnya apa? Menghibur. Gimana kabarnya Abah? Sudah sehat? Ini lihat akhlak Nabi mengajarkan pada kita. Ya karena kita tidak pernah tanya, gimana kabar abahmu? Sudah meninggal. Tidak enak karena kita jarang bertanya keadaannya. Kita tidak ngerti ini gimana kabar abah di rumah. Duh, sudah 2 bulan wafat. Karena kita jarang bertanya. Makanya tidak ngerti sakitnya, nggak ngerti tiba-tiba meninggal. Kenapa kau tidak tahu? Karena kita jarang bertanya. Kita bertanya tentang keadaan abah di rumah, keadaan ibu umi di rumah, keadaan keluarga di rumah. Apalagi kita mendengar ada yang sakit. Gimana keadaan saudaramu yang sakit? Sambil didoain biar senang, dibesarkan hatinya, dikuatkan hatinya.
An Ibnu Abbasin dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa ridha kepada Sayyidina Abdullah dan Sayyidina Abbas. Anna Ali bin Abi Thalib, sungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa ridha kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Kharaja min indi Rasulillah, beliau keluar dari baginda Nabi. Keluar dari baginda Nabi fi waja'il ladzi tuwfiya fihi, waktu Nabi sakit menjelang wafat. Ada Nabi sakit, Nabi sering sakit, pernah sakit, tapi ini sakit yang diikuti wafat beliau. Faqala an-nasu, orang pada bertanya, ya Abul Hasan, wahai Imam Ali, wahai Ali, Abul Hasan. Sayyidina Ali punya anak namanya Hasan. Ya Abul Hasan, wahai Ali, kaifa asbaha Rasulullah? Gimana keadaan Rasulullah? Nah, ini sunnah nanyain begitu itu. Kaifa asbaha Rasulullah? Qala asbaha bihamdillahi bari'a. Jadi kalau memberi kabar itu pertama alhamdulillah dulu, sudah baik, baru kalau nanti kita pengen ngadu, karena orang yang kita adu ini kita ngadu kepada dia ngerti. Kalau nggak ngerti nggak perlu. Misalnya apa? Dia seorang dokter, kalau enggak alhamdulillah bari'an, sudah beres, alhamdulillah, sudah baik. Alhamdulillah. Dan juga itu husnudzonnya kepada Allah. Jadi berkata, oh baik-baik saja. Rahul Bukhari, hadis Imam Bukhari. Bab ma yaquluhu man aisa min hayati. Ini kelanjutannya. Jadi itu sunnah kalau kita itu menanyakan tentang keadaan yang sakit kalau kita bertemu dengan yang sehat, agar terhibur tanda perhatian kita. Dan begitulah ajaran baginda Nabi untuk saling memperhatikan, saling menguatkan, tawassaw bis sabri, saling menguatkan agar bisa sabar. Bab ma yaquluhu man aisa min hayatihi, apa yang hendaknya dibaca bagi orang yang aisa itu sudah enggak ada harapan secara zahir untuk hidup. Pokoknya ya sudah sakitnya sakitlah, sudah bentar lagi lah gitu loh. Sudah kayaknya kan ada dugaan-dugaan medis sudah nyerah, kan ada begitu. Sudahlah, kita tidak bisa nangani, sudah kita serahkan kepada Allah saja bagaimana. Nah, bagi orang yang telah menemukan dirinya dalam keadaan seperti itu, lihat, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Aisyah. Qalat, beliau berkata, sami'tun nabiyya, aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mustanidun ilayya, Nabi itu menyandar kepada Sayyidah Aisyah. Jadi kebanggaan Siti Aisyah itu waktu wafatnya baginda Nabi berada di pangkuan beliau. Dan waktu itu adalah ludah baginda Nabi tertukar dengan ludahnya Sayyidah Aisyah karena Nabi minta disiwakin. Ini kebanggaan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, putri Sayyidah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi berkata, Allahumma firli warhamni, Allah ampuni aku dan berikan kasih sayangku kepadaku. Allahumma firli warhamni walhiqni birrafiqil a'la, susulkan kami dengan rafiqil a'la. Rafiqil a'la ini apa? Rafiq al-a'la, ini rombongan mewah. Al-a'la itu tinggi, rafiq kawan. Jadi orang-orang mulia, minan nabiyina wasyuhada wassolihin, yang dikatakan wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, rafiqal a'la adalah, kalau memang begini, kalau memang aku harus mati saat ini, maka kirim kami ke rombongan orang-orang yang mulia, rafiqal a'la. Ar-rafiqal a'la, rombongan para malaikat, para nabi, para orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan Sayyidina Yusuf juga pernah berkata, wal alhiqni bis-sholihin. Kalau minta mati, ya kalau engkau matikan aku ya Allah, alhiqni bis-sholihin. Maka alhiqni bis-sholihin itu juga menjelaskan tentang alhiqni bi rafiqil a'la. Jadi makna rafiqul a'la adalah rombongan orang-orang soleh. Ada yang memberi makna rafiq adalah Allah, karena salah satu nama Allah adalah Rafiq. Al-A'la yang maha tinggi. Maksudnya apa? Menuju kepada Allah sesuai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi dalam keadaan radiyan, mardiyan, diridhai oleh Allah. Bukan berarti langsung pindah kepada Allah, tidak. Menuju kepada Allah dengan penuh keridhaan. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi Ar-Rafiqul A'la, sebagian mengatakan adalah Rafiq adalah ini adalah teman atau rombongan dari orang-orang soleh.
Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Yusuf, walhiqni bis sholihin, kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Atau yang disebutkan ya, nasuhada wa hasuna ilaika rafiqa. Suhada nabiyin, suhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian wa hasuna ulaika rafiqa. Lah ini. Jadi sebagian ulama mengatakan rafiqul a'la adalah rombongan orang-orang mulia. Maka yang sakit di antara kita, yang merasa bahasanya ini sakit kayak berat banget, dokter pun badannya nyerah, minta Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku dan berikan kasih sayangmu kepadaku, dan susulkan kami bersama rombongan-rombongan kelas tinggi, VIP, kelas istimewa, surga tertinggi di Firdaus. Jangan yang penting saya selamat aja deh. Oh enggak, paling tinggi kalau minta. Ya Allah, rafiqul a'la. Sebagian lagi mengatakan ar-rafiqul a'la adalah kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, termasuk udkhuli jannati wadkhuli fi ibadi. Gimana? Udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, wadkhuli jannati radiyam mardiyan, dalam keadaan ridha, puas karena mendapatkan karunia kebesaran, karunia pahala dari Allah, mardiyan, dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian ini doanya dihafal ya. Sudah dekat belum Mas Yau? Sudah dekat doa ini, masih panjang umur semuanya. Amin. Baca Allahumma. Tapi jangan takut kalau doa ini nanti mati saya. Ya. Ini kata. Ya, kalau mati beneran pas kita baca doa itu kan aman kita. Allahumma firli warhamni walahigni birrafiqil a'la. Wa anha, dari Sayyidah Aisyah juga, qalat, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa bil mauti, beliau di ambang kewafatan beliau, mendekati ajal beliau. Indahu qadahun, ada qadah. Qadah itu adalah wadah air, fihi ma, ada airnya. Wa yudkhilu yadahu fil qadah, memasukkan tangan beliau ke wadah air tersebut. Thumma yamsah wajhahu bil ma, kemudian diusapkan wajahnya dengan air. Thumma yaqulu, kemudian Nabi mengucapkan, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Ya Allah, aku minta pertolongan kepadamu dari susahnya kematian. Wa sakaratul maut, dan sakaratul maut, sakitnya kematian. Pendidikan bagi kita itu. Pendidikan bagi kita, sakaratul maut wa ghamaratul maut. Nabi membaca seperti itu. Dan Nabi juga mengatakan la ilaha illallah dalam riwayat lain, innalil mauti la sakarat, sungguh dalam setiap kematian itu ada sakarat. Semua orang akan melewati sakaratul maut. Jangan bertanya seperti apa sakaratul maut. Sakaratul maut adalah sakit. Akan tapi bagi ahli iman, ingat rasa sakit itu akan tertutup dengan kegembiraan yang Allah berikan, yaitu ditampakkan kepadanya surga, seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Berikan kabar gembira kepada itu orang ahli iman, pecinta baginda Nabi Muhammad itu, kalau mati akan ditampakkan kepadanya surga. Kalau kita melihat sesuatu yang indah, rasa sakit itu pun menjadi tidak terasa. Tapi apapun bentuknya, kita harus minta kepada Allah, semoga Allah meringankan kita sakaratul maut. Lah kalau sakaratul maut ringan tuh caranya gimana? Standar sakitnya tetap seperti itu. Cuman Allah beri hiburan, diringankan dengan cara ditampakkan ke surga, ditampakkan baginda Nabi, maka tidak akan lagi merasakan sakit sakaratul maut. Tapi ada sakaratul maut. Kita masih ingat waktu kecil dulu ya, main itu lompat sana, lompat sini, nggak kerasa. Waktu dibandingkan umi kita, tiba-tiba pedih kaki kita, luka. Waktu lagi luka nggak kerasa, karena kita lagi main, lagi senang. Begitulah orang kalau lagi senang. Maka semoga kita termasuk golongan wa absyiru bil jannati lati kuntum tu'adun, golongan orang yang diberi kabar gembira oleh Allah dengan surga, ditampakkan surga di mata kita di saat kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini adalah pendidikan yang diajar oleh baginda Nabi, bagaimana di saat kita sakit, bagaimana di saat kita nengok orang sakit, dan bagaimana di saat kita menemukan orang yang sudah diambang kematian, dan bagaimana kita kalau merasa bahwasanya ternyata ajal sudah dekat, ada hal-hal yang sebaiknya kita baca. Dengan harapan kalau sudah sambung Nabi, mau meninggal pun masih dengan sunnah Nabi, mau meninggal pun masih mengikuti cara Nabi, maka itulah nanti yang akan bisa bersama rombongan baginda Nabi Muhammad SAW, baik di alam barzah, di padang mahsyar, ataupun di surga nanti. Wallahu a'lam bishawab.